140 Ajaran Syekh Siti Jenar. Ke-60. Bukan kehendak angan-angan, bukan ingatan, pikir atau niat. Hawa nafsu pun bukan juga kekosongan atau kehampaan. Penampilanku bagai mayat baru. Andai menjadi Gusti, jasadku dapat busuk bercampur debu. Nafsu terhembus ke segala penjuru dunia. Tanah, api, air kembali sebagai asalnya, yaitu kembali menjadi baru. Ke-61. Bumi, langit, dan sebagainya adalah kepunyaan seluruh manusia. Manusialah yang memberi nama. Buktinya, sebelum saya lahir, tidak ada. Ke-62. Sesungguhnya pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara ajaran Islam dengan Siwa Buddha. Hanya nama, bahasa, serta tatanan yang berbeda. Misalnya dalam Siwa Buddha dikenal yang maha baik dan pangkal keselamatan. Sementara dalam Islam kita mengenal Allah Al-Jamal dan As-Salam. Jika Siwa dikenal sebagai pangkal penciptaan yang dikenal dengan Brahmana, maka dalam Islam kita mengenal Al-Khaliq. Siwa sebagai penguasa makhluk disebut Prajapati, maka dalam Islam kita mengenal Al-Malikul Al-Mulki. Jika Siwa maha pemurah dan pengasih disebut Sankara, maka dalam Islam kita mengenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ke-63. Kehilangan adalah kepedihan. Berbahagialah engkau, wahai musafir Fapa, yang tidak memiliki apa-apa, maka tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Ke-64. Jika engkau kagum kepada seseorang yang engkau anggap wali Allah, jangan engkau terpancing pada kekaguman akan sosok dan perilaku yang diperbuatnya. Sebab saat seseorang berada pada tahap kewalian, maka keberadaan dirinya sebagai manusia telah lenyap, tenggelam ke dalam Al-Wali. Ke-65. Kewalian bersifat terus-menerus, hanya saja saat tenggelam dalam Al-Wali berlangsungnya cuma beberapa saat. Dan saat tenggelam ke dalam Al-Wali, itulah sang wali benar-benar menjadi pengejawatahan Al-Wali. Lantaran itu sang wali memiliki kekeramatan yang tidak bisa diukur dengan akal pikiran manusia, di mana keramah itu sendiri pada hakikatnya pengejawantahan Al-Wali, dan lantaran itu pula yang dinamakan karomah adalah sesuatu di luar kehendak sang wali pribadi. Semua itu semata-mata kehendaknya yang mutlak. Ke-66. Kekasih Allah itu ibarat cahaya. Jika ia berada di kejauhan, kelihatan sekali terangnya. Namun jika cahaya itu didekatkan ke mata, mata kita akan silau dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Semakin dekat cahaya itu ke mata, maka kita akan semakin buta, tidak bisa melihatnya. Ke-67. Engkau bisa melihat cahaya kewalian pada diri seseorang yang jauh darimu,
Namun engkau tidak bisa melihat cahaya kewalian yang memancar dari diri orang-orang yang terdekat denganmu. Ke-68. Saya hanya memberi petunjuk yang bisa digunakan untuk meniti jembatan Siratul Mustaqim. Ajaib ke arahnya, saya tak akan ajaib, karena jembatan itu bisa menjauhkan sekaligus mendekatkan jarak mereka yang meniti dengan tujuan yang hendak dicapai. Ke-69. Bagi kalangan awam, istighfar lazimnya dipahami sebagai upaya memohon ampun kepada Allah, sehingga mereka memperoleh pengampunan. Tetapi bagi para salik, istighfar adalah upaya pembebasan dari belenggu kekakuan kepada Allah, sehingga memperoleh ampun yang menyikap tabir gaib yang menyelubungi manusia. Sesungguhnya di dalam asma Al-Ghafar terangkum makna Maha Pengampun dan juga Maha Menutupi, maka menyembunyikan dan Maha Menyelubungi. Ke-70. Semua itu, terikat itu benar, hanya nama dan caranya saja yang berbeda. Justru cara itu menjadi salah dan sesat ketika sang salik melihat menilai terlalu tinggi cara yang diikuti sehingga menafikan cara yang lain. Ke-71. Semua rintangan manusia itu berjumlah 7, karena kita adalah makhluk yang hidup di atas permukaan bumi. Allah membentangkan 7 lapis langit yang kokoh di atas kita, sebagaimana bumi pun berlapis 7 dan samudera pun berlapis 7, bahkan neraka berlapis 7. Tidaklah Anda ketahui bahwa surga pun berjumlah 7? Tidakkah Anda ketahui bahwa dalam beribadah kepada Allah, manusia diberi piranti 7 ayat yang diulang-ulang dari Al-Quran untuk menghubungkan dengannya? Tidakkah Anda sadar bahwa saat Anda sujud, anggota badan Anda menjadi 7 tumpuan?